Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Dila Nur Oktaviani, mahasiswa magang 1 UIN Tulungagung. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pada materi ini, kita akan membahas 4 subbab materi, yaitu yang pertama adalah langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad di Madinah, dan yang kedua adalah prioritas utama dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan yang ketiga adalah metode dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian Madinah. Dan yang keempat adalah faktor pendukung kesuksesan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Langsung saja, mari menyimak. Yang pertama adalah langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Kedatangan Nabi Muhammad dan umat Islam di kota Madinah tidak lagi mendapat gangguan dari masyarakat kafir Quraisy karena mereka mendapat perlindungan dari penduduk Madinah. Nabi Muhammad memberikan sebutan kaum Ansor kepada umat Muslim Madinah yang menjadi penolong, sedangkan umat Islam yang datang dari Mekah disebut kaum Muhajirin. Hijrah Nabi Muhammad di kota Madinah selain perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga karena kabilah Aus dan Khazraj mengharapkan kedatangannya sesuai baiat mereka di Aqobah 1 dan Aqobah 2. Materi selanjutnya adalah prioritas utama Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat baru di Madinah. Setelah Nabi Muhammad tiba di Madinah, Nabi Muhammad menentukan prioritas utama dalam rangka dakwah dan membangun masyarakat baru di Madinah. Adapun prioritas tersebut adalah yang pertama, membangun masjid. Masjid tersebut dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim, yaitu Sahih dan Suhail. Selain masjid difungsikan sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat, masjid juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pengajaran keagamaan. Lebih dari itu, masjid juga sebagai tempat tonggak berdirinya masyarakat Islam dan juga tempat awal pembangunan kota. Yang kedua adalah mempersaudarakan kaum muslimin. Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum muslimin dari Mekah atau kaum Muhajirin dengan kaum muslimin Madinah atau kaum Ansor. Persaudaraan tersebut berlandaskan atas iman atau agama, sehingga membentuk umat yang kuat dan tidak mudah bercerai-berai. Prioritas yang terakhir adalah perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Perjanjian tersebut biasa disebut dengan Piagam Madinah. Perjanjian tersebut berkenaan dengan aturan-aturan yang mengatur agar umat Islam, Muhajirin, Ansor, dan Yahudi Madinah bersedia hidup secara berdampingan dengan damai. Materi yang ketiga adalah metode dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian Madinah. Pertama, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang kedua, menempatkan orang fakir dan miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Yang ketiga, bekerja sama dengan kaum Ansor menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW menganjurkan bagi kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang. Nomor 5, bagi kaum Muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad menganjurkan mereka bekerja sebagai petani. Nomor 6, setelah menerima perintah zakat, pembiayaan perekonomian umat Islam lebih mendapat perhatian. Materi yang terakhir adalah faktor pendukung kesuksesan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Faktor pendukung kesuksesan Nabi Muhammad di Madinah
dijadikan penopang atap masjid. Beliau berkata, barang siapa yang dapat melindungi mukanya dari api neraka sekalipun hanya dengan sebutir kurma, lakukanlah itu. Kalau itu pun tidak ada, maka dengan kata-kata yang baik, sebab dengan itu kebaikan itu mendapat balasan 10 kali lipat. Nah, kata-kata beliau ini memberikan suatu ajaran agar memelihara diri dari api neraka, walaupun dengan sebutir kurma atau perkataan yang baik. Sebutir kurma dan perkataan yang baik menjadi salah satu modal memelihara persaudaraan dilepasi anjuran untuk saling mencintai. Nah, jadi selama beliau dakwah di Madinah, beliau ini menggunakan cara-cara yang dapat diterima. Beliau tidak melakukan dengan kekerasan. Beliau melakukan dakwah dengan persaudaraan dan juga dengan perkataan yang baik, sehingga ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dapat diterima oleh penduduk masyarakat Madinah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.